Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam budaya. Tetap semangat, tetap sehat. Walaupun kalian belajar di rumah dan kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, hal itu jangan sampai mengurangi semangat kalian dalam belajar. Oke ya. Untuk kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini, materi yang akan kami sampaikan adalah submapel seni rupa dan submapel seni musik. Untuk submapel seni rupa akan kita bahas pada pertemuan kali ini, bertemakan tentang berkarya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Bagaimana itu? Akan lebih jelasnya bisa kalian simak video berikut ini. Cekidot. Pengertian lukisan dan gaya lukisan. 1. Pengertian seni lukis. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar bahwa menggambar dan melukis itu berbeda. Tapi apakah kalian tahu perbedaan tersebut? Berikut ini penjelasan tentang perbedaannya. Menggambar atau drawing pada intinya adalah memindahkan suatu objek ke dalam sebuah bidang 2 dimensi atau permukaan benda 3 dimensi. Dalam menggambar, unsur ide dan perasaan sangatlah jarang sekali atau hampir tidak berperan. Misalnya saja, jika kita menggambar sebuah meja atau kursi, maka akan menjadi sebuah gambar meja ataupun kursi seperti apa yang kita lihat. Sedangkan melukis atau painting adalah proses mencurahkan ide, gagasan, dan perasaan yang dituangkan ke dalam media 2 dimensi ataupun permukaan benda 3 dimensi. Ketika melukis, objek yang dilukis tidak harus sama dengan aslinya. Bisa dibumbui oleh ide-ide kreatif dari sang pelukis. Sebuah lukisan wajah atau objek lain misalnya dapat diberi berbagai gaya, misalnya deformasi, stilasi, ekspresif, naif, dan lain-lain. 2. Gaya atau corak dan aliran seni lukis. A. Corak representatif. Representatif adalah corak seni lukis yang perwujudannya berupa bentuk-bentuk yang ada di alam secara nyata. Aliran seni lukis yang termasuk dalam corak representatif adalah 1. Realisme. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi atau apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. 2. Naturalisme. Aliran ini merupakan anak kandung realisme dengan konsep memilih objek yang indah-indah saja sesuai dengan alam. Lukisannya sangat mirip dengan fotografi, mengutamakan bentuk dan kesamaan objek, baik warna, proporsi, anatomi, dan perspektif dibuat seteliti mungkin, dan hasilnya lebih indah dari aslinya. 3. Romantisme, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. B. Deformatif. Pengertian deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni lukis yang tergolong dalam gaya deformatif antara lain 1. Ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. 2. Impresionisme, yaitu
aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. 3. Yaitu aliran seni rupa surrealisme. Aliran yang kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam alam mimpi. Pelukis berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. 4. Kubisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. C. Non-representatif. Pengertian non-representatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. B. Unsur-unsur lukisan. Pada prinsipnya, dalam karya seni lukis ada dua unsur pokok yang membentuk terwujudnya karya tersebut, yaitu unsur fisioplastis dan ideoplastis. 1. Unsur fisioplastis atau visual. Unsur ini menyangkut aspek bentuk, warna, komposisi, dan semua aspek yang dapat dilihat dalam suatu karya seni lukis. 2. Unsur ideoplastis atau non-visual. Unsur yang menyangkut aspek ide, cerita, dan nilai yang terkandung dalam suatu karya seni lukis. C. Prinsip-prinsip seni lukis. Di samping aspek ideoplastis berupa ide, pendapat atau gagasan, dan aspek fisioplastis yang menyangkut masalah teknis dan pengorganisasian elemen-elemen seni rupa, terwujudnya sebuah karya seni lukis yang indah dalam proses penciptaannya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keindahan lainnya. Adapun prinsip-prinsip atau hal-hal yang harus mendapat perhatian dalam penciptaan karya seni tersebut adalah 1. Komposisi, 2. Kesatuan, 3. Kontras, 4. Irama, 5. Dominasi atau klimaks, 6. Keseimbangan atau balance, 7. Harmoni. D. Tema seni rupa murni. Tema seni rupa murni terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. 5. Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Alat dan bahan berkarya seni lukis. 1. Pensil. 2. Pensil arang atau biasa disebut konte. 3.
pastel, dan krayon. 4. Pena, pulpen, atau alat menggambar yang digunakan untuk media tinta. 5. Tinta bak. 6. Cat atau pewarna. Cat ini bisa terbuat dari cat air, cat akrilik, atau cat minyak. 7. Kuas. 8. Pisau palet. 9. Palet. Prosedur berkarya seni melukis. 1. Memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif dapat ditempuh dengan cara A. Mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. B. Melihat objek secara langsung, misalnya pergi ke pantai atau ke pegunungan atau di suasana keramaian. C. Melihat dari buku atau majalah. D. Melihat dari internet dan dokumen lain tentang lukisan. E. Mengunjungi kegiatan seni lukis atau museum. 2. Media berkarya, bahan dan alat. Proses ini adalah untuk media yang kita gunakan, misalnya menggunakan kertas. Kertas bisa kertas karton, kertas manila, kertas pada larang, atau hanya kertas HVS. Untuk yang terakhir tidak saya sarankan. Ya, lebih baik pilih karton, manila pada larang, atau kertas gambar yang sudah disediakan di toko-toko alat tulis berukuran A3. 2. Menggunakan tembok, dinding papan, atau media yang lebar lainnya. Menggunakan media alternatif kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Dalam berkarya seni, media, alat, dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Menentukan teknik, ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melukis, diantaranya teknik akuarel atau warna transparan, teknik plakat warna tebal, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jari, kuas, atau palet, teknik tebal dan bertekstur atau bertekstur warna, teknik timbul atau mozaik. Berikutnya adalah membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa ini yang nantinya diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global atau tidak mendetail. Berikutnya adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap melukis yang sebenarnya baru kita jalankan sesuai dengan rencana dan teknik yang disiapkan dari awal. Tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah kita buat dengan mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok positif dan latar belakangnya negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur penyinaran atau spotlight, penegasan dan penentuan gelap terang. Namun tidak semua langkah jadi acuan, karena proses melukis dengan menggunakan bahan yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Demikian pula dengan teknik yang digunakan.
Demikian anak-anak, untuk hari ini saya rasa cukup penjelasannya. Silahkan kalian siapkan peralatan praktik di rumah kalian masing-masing yang sudah saya paparkan tadi. Saya tunggu karya kalian dalam 2 kali pertemuan ini. Jadi mulai hari ini silahkan kalian berkarya. Setelah jadi bisa kalian upload pada Google Classroom masing-masing. Ya, ingat batas waktunya 2 kali pertemuan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.